Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang masih fresh, berjudul Shock 2021. Film yang bergenre horror thriller ini dirilis Februari kemarin dan tentunya masih hot-hotnya. Dan yang terpenting jarang orang tahu. Film ini menceritakan tentang sebuah teror yang menimpa seorang bintang medsos bernama Mia. Entah bintang tikotok atau bintang selebgram, gak jelas juga. Dalam keadaan yang tak bisa keluar dari rumah, ia berusaha menyelamatkan diri dari teror aneh yang ia alami dari dunia maya. Lalu, bagaimana perjuangan Mia untuk bisa selamat dari itu semua? Daripada penasaran, kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang selebgram cantik bernama Gennelly. Ia juga seorang influencer kecantikan, baru saja menghadiri undangan dari sebuah perusahaan kosmetik. Lalu terlihat seorang bintang medsos lain bernama Mia. Vlogger yang memiliki banyak follower ini, tapi nggak tahu followernya beli atau real ya, ikut hadir di acara tersebut. Lalu tiba-tiba anjing jabrik milik Gennelly pipis mengenai bajunya. Ia pun segera ke belakang untuk membersihkan diri. Saat berada di toilet, ia melihat anjingnya itu sedang memperhatikan sesuatu. Karena penasaran, Gennelly pun segera memeriksanya. Saat melihat anjingnya ditarik seseorang, Gennelly mengatakan untuk segera mengembalikan anjingnya. Karena tidak ada jawaban, seseorang yang misterius akhirnya keluar menampakkan diri. Lalu tiba-tiba selebgram cantik itu pun tewas dengan sepatu di mulutnya. Dan film Shock pun dimulai. Scene pun dilanjutkan dengan sebuah berita tentang pembunuhan anjing yang kembali terjadi di sebuah kota. Cuman bedanya, laporan kali ini mengabarkan bahwa yang jadi korban adalah si pemilik anjing. Dan yang menjadi korban tak lain adalah Gennelly, si selebgram terkenal. Dan kejadian itu berbarengan dengan terbunuhnya 7 anjing di kota tersebut. Kemudian scene pun beralih ke Mia yang sedang membuat video klarifikasi, di mana yang tadinya ia akan melakukan collab bersama Gennelly akhirnya gagal karena kejadian tersebut. Lalu ia mengatakan bahwa Mia akan menjaga seekor anjing milik kakaknya yang sedang pergi keluar kota. Maklumlah, mungkin karena kota mereka lagi dihebohkan dengan banyaknya anjing yang dibunuh, Mia jadi khawatir dengan anjing peliharaan kakaknya. Singkat cerita, Mia telah sampai di rumah ibunya yang sudah meninggal itu. Dan untuk pertama kalinya, Mia datang lagi ke rumah. Setelah sekian lama, ia dengan sang kakak yang bernama Nicole tidak tinggal bersama. Diana, turn on the lights in Mia's room. Karena rumah mereka memiliki fitur perintah suara, lampu pun menyala sendiri hanya dengan ucapan. Canggih bukan? Gak harus riweuh pencet-pencet. Saat berada di kamarnya, ia melihat foto kenangan saat bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, Mia mendapat pesan video dari kakaknya. Dari video itu kakaknya sangat senang karena Mia mau menjaga anjingnya yang bernama Chico. Kemudian Nicole mengungkit kembali masa-masa saat ia merawat ibunya sendiri ketika sedang sakit. Mendengar perkataannya, sontak Mia langsung pergi ke kamar ibunya. Saat berada di sana, Mia melihat banyak obat-obatan dalam jumlah yang banyak. Terlihat ia begitu menyesali tidak merawat ibunya yang sakit karena bersekolah di luar kota. Lalu tiba-tiba ia mendapat pesan singkat dari Nicole. Rupanya ia bisa mengetahui keberadaan Mia di kamar ibunya. Mia pun menanyakan alasan Nicole memasang kamera di kamar ibu mereka. Lalu kakaknya itu menjawab karena agar bisa mengetahui keadaan ibunya saat Nicole berada di ruangan lain. Ditambah lagi, ia memiliki sensor yang jika ada pergerakan dalam ruangan, Nicole akan mendapat pemberitahuan di HP-nya. Canggih sekali ya bun. Tak lama kemudian, dari profil Nicole ia melihat foto-foto kakaknya sedang menemani ibunya yang lagi sakit. Terlihat Nicole begitu menyayangi ibu mereka. Kemudian Mia mencari tahu tentang penyakit Livingstone yang diderita ibunya. Dan ternyata
bahwa penyakit turunan itu bisa menyebabkan kemerosotan sel otak seiring waktu penderita yang akan kehilangan kontrol fisik dari tubuh mereka. Lebih parahnya lagi, penyakit ini bisa mengakibatkan gejala yang berbeda dari setiap penderitanya. Kemudian ia kepikiran akan anjing peliharaan kakaknya yang dari tadi nggak kelihatan. Berkali-kali ia panggil namun Chico tidak juga datang. Karena keadaan tersebut, Mia jadi teringat tentang pembunuhan anjing yang lagi marak terjadi. Dari beberapa unggahan netizen, ia melihat banyak anjing yang menjadi korban pembunuhan misterius. Saat berada di dapur, Mia mendapat pesan suara dari orang yang tak dikenal. Tapi rupanya pesan suara itu sangat tidak jelas. Tak lama kemudian teleponnya berbunyi. Kali ini ia mengetahui bahwa orang yang menghubunginya dari tadi adalah seorang yang mengaku bernama Kellen, tetangganya. Tapi Mia tidak begitu kenal dengan pria tersebut. Pada awalnya, Kellen mengatakan bahwa ia juga kehilangan anjingnya sejak tadi. Tapi lama-kelamaan Mia merasa aneh karena Kellen bisa mengetahui banyak tentang Mia dan keluarganya. Bahkan ia bisa tahu semua hal yang pernah dialami sahabat-sahabatnya. Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, mereka pun mengakhiri obrolan. Mia kaget saat mendengar suara yang berasal dari luar. Kemudian ia berusaha memeriksanya. Siapa tahu itu adalah Chico. Tanpa ia sadari, seseorang berada di sekitarnya. Karena tak menemukan apa-apa, akhirnya Mia kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Kellen menelepon lagi, dan kali ini ia juga mengetahui bahwa Mia sedang mencari Chico. Lalu ia menyuruh Mia untuk mencarinya di ranjang bawah, karena Kellen tahu Chico suka bersembunyi di sana saat ketakutan. Mia semakin heran dengan perkataannya, yang seperti tahu banyak tentang keluarganya. Tapi Kellen mengatakan bahwa Nicole adalah temannya dan suka ngobrol tentang kebiasaan Chico. Mendengar hal itu, Mia akhirnya berusaha mengikuti saran dari Kellen itu. Saat berada di kamar, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Beberapa kali ia memerintahkan menyalakan lampu, tapi fitur canggih di rumahnya itu tidak meresponnya. Hingga pada akhirnya, dalam keadaan gelap, Mia mencari Chico di bawah ranjang. Hey, buddy. Betapa kagetnya Mia saat mengetahui ada darah di bawah ranjang. Kemudian sambil ketakutan Mia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Kellen pun berkata, sebenarnya Chico ada padanya sejak tadi. Mia merasa Kellen adalah si pembunuh anjing yang sedang diberitakan. Ia langsung menutup telepon dan menghubungi polisi. Dan anehnya, Kellen juga tahu bahwa Mia menghubungi polisi. Tak lama setelah itu, ia mendapat pesan dari Kellen agar Mia menutup teleponnya. Mia pun bingung harus berbuat apa. Karena teleponnya tidak juga ditutup, Kellen marah mengancam akan membunuh teman-temannya jika masih menghubungi polisi. Karena takut kehilangan mereka, Mia akhirnya menutup panggilan itu. Kemudian Mia segera meninggalkan rumah untuk melarikan diri. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari sahabatnya yang bernama Jed. Tapi ternyata dari panggilan itu Mia mendengar suara Jed sedang menangis ketakutan. Lalu ia mengatakan jika Mia pergi atau teriak minta tolong, Kellen akan membunuhnya. Rupanya Jed juga sedang dalam ancaman Kellen. Tak lama kemudian Kellen kembali menghubungi Mia. Dan kali ini tak hanya mengancam, Kellen memaksa Mia untuk masuk ke dalam sebuah permainan tanya jawab. Jika Mia menjawab dengan salah, Kellen akan membunuh semua teman-temannya. Chico! Oh, don't do that. It's just taunting. Chico yang dari tadi ia cari rupanya ada di dalam rumah. Lalu tiba-tiba Kellen mengirimkannya video. Ternyata kakaknya yang ia anggap sedang pergi ternyata sedang dalam ancaman Kellen juga. Dari video itu, Nicole mengatakan untuk memilih mana yang harus selamat antara seorang temannya yang bernama Lani atau Chico. Jelas saja Mia tidak memilih keduanya karena suara Nicole yang teriak minta tolong. Mia yang semakin terdesak akhirnya memilih Lani supaya tidak dibunuh. Chico pun ditarik untuk dieksekusi. Kemudian ia penasaran dengan nasib peliharaan kakaknya itu. Sudah dipastikan Chico telah mati dibunuh Kellen yang bersembunyi di dalam rumah. Karena Chico tidak ditemukan, Mia mencari Chico di setiap ruangan. Tapi tiba-tiba Mia mendapat panggilan lagi. Kali ini Kellen mengatakan bahwa permintaan tanya jawab akan dimulai.
Yang jika Mia salah, Mia harus membuat pilihan antara Nicole atau pacarnya yang harus dibunuh. Kemudian Mia mendapat pertanyaan yang mengharuskannya mencari sebuah judul lagu. Karena ia sangat tidak mengetahui judul lagu yang dimaksudkan, ia mencarinya di mbah Google. Mia pun kaget saat ia melihat pacarnya sedang disandra Kellan. Kemudian ia melanjutkan pencariannya lagi. Dalam keadaan waktu yang sudah mepet, akhirnya Mia berhasil menemukan judul lagu yang ia cari. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menjawab dengan benar. Lalu Mia mendapat pertanyaan lagi. Dan jika jawabannya salah, Mia harus memilih antara Nicole atau sahabatnya Lani yang harus dibunuh. Kellan pun bertanya tentang apa yang dikatakan ibu Mia sebelum ia meninggal. Mia yang memang tidak berada di sana pada saat itu jelas tidak mengetahui jawabannya. Untuk pertanyaan kali ini, Mia seolah mustahil untuk menjawabnya. Karena waktu yang diberikan Kellan sudah habis, Mia hanya bisa terdiam karena tidak mengetahui jawabannya. Tapi ternyata Mia yang tidak berbicara sedikit pun itu adalah jawaban yang benar. Karena pada saat sebelum ibunya meninggal, ia tidak berkata apa-apa karena ia mengalami koma hingga akhirnya meninggal. Hoki parah. Mia pun heran Kellan bisa mengetahuinya. Namun sialnya, Kellan tetap memaksa Mia untuk memilih siapa yang harus dibunuh. Jelas saja Mia merasa kesal, tapi Kellan terus menghitung mundur menunggu jawaban Mia. Hingga pada akhirnya Mia memilih kakaknya Nicole untuk dibunuh. Terlihat Mia begitu merasa bersalah dengan pilihan ngasalnya itu. Mungkin juga karena efek dari Mia dan Nicole yang memiliki hubungan jauh belakangan ini, jadi ia lebih peduli kepada sahabatnya. Lalu tiba-tiba ia mendapat panggilan video dari Lani. Ternyata Mia telah dikerjai Lani dan teman-temannya. Betapa kesalnya Mia mengetahui itu semua hanyalah candaan. Sebenarnya Lani berada di lantai atas sejak dari tadi. Lalu, video-video yang ia kirim adalah sebuah rekaman yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan Lani menjelaskan bahwa suara lelaki yang selalu menelponnya itu bukanlah Kellan, melainkan ia sendiri yang menggunakan aplikasi perubah suara. Tak lama kemudian, semua temannya bahkan pacarnya pun ikut ngobrol menjelaskan prank yang sudah mereka buat. Dan tujuan Lani sebenarnya adalah untuk menyiarkan langsung semua kejadian tadi. Karena ia tahu Mia memiliki banyak sekali follower di media sosial. Mendengar alasannya itu, marah bercampur lega Mia rasakan. Kemudian ia menghubungi Nicole yang sedang berada di luar kota. Dari obrolannya, Mia yang teringat masa-masa saat ibunya meninggal langsung meminta maaf kepada Nicole. Karena ia tidak berada di sisi mereka saat masa-masa sulit dulu. Namun Nicole bisa memahami alasannya memang sedang sekolah di luar kota pada saat itu. Lalu Nicole mengatakan bahwa ia harus segera tidur karena besok ia akan ke rumah sakit. Dan tujuan sebenarnya ia ke rumah sakit adalah untuk sekedar cek rutin. Karena ia merasa kesehatannya sedang menurun akhir-akhir ini. Tak lama setelah mereka teleponan, Mia memanggil Lani dan menanyakan keberadaan Chico yang belum kelihatan. Lalu tiba-tiba Where's the dog? terlihat Lani yang bersimbah darah menyuruh Mia untuk segera pergi dari rumah itu. Bahkan di panggilan tersebut Mia melihat Lani sampai digorok di bagian leher. Tapi Mia tidak menghiraukan perkataannya itu karena ia sudah muak dengan prank yang dilakukan semua teman-temannya. Hingga tiba-tiba suara yang berada di kolam renang itu membuatnya penasaran. Kemudian ia bergegas untuk memeriksanya. Sesampainya di sana ia melihat Lani sudah ngambang di air. Jelas itu membuat Mia marah karena candaan mereka sudah berlebihan. Ternyata kali ini Lani memang tidak bercanda. Mia melihat ia sudah modar, di mana sebelumnya Mia melihat Lani disembelih saat video call tadi. Kemudian Mia mendapatkan pesan dari Jed. Dari pesannya Jed mengatakan jika Mia keluar rumah, semua temannya juga yang lain akan mati. Mia pun bingung karena kali ini giliran Jed yang menerornya. Mia juga tidak percaya masa iya Jed membunuh Lani temannya sendiri. Lalu Jed melakukan hal yang sama seperti permainan tadi. Cuman kali ini bukan tanya jawab, melainkan Mia harus melakukan challenge yang diberikan Jed. Tapi sialnya semua tidak berjalan mulus. Kali ini Mia melihat pacarnya telah mati.
Mia pun syok dan marah kepada Jade yang telah membunuhnya. Kemudian ia berusaha mencari keberadaan Jade yang menurutnya berada di lantai atas. Mia terus mengirimkan pesan agar suara notif chat di HP Jade berbunyi. Dengan cara itu, kita bisa mengetahui keberadaannya. Akan tetapi suara notif itu malah menuntunnya ke sebuah lemari. Lalu tiba-tiba Mia pun kaget seedan-edannya karena ia melihat jasad ibunya berada di sana dengan beberapa organ yang telah hilang. Padahal yang ia tahu ibunya sudah dikuburkan sejak lama. Jelas itu membuatnya heran. Tak jauh dari situ, Mia melihat sebuah laptop yang bisa memantau setiap ruangan yang berada di rumahnya. Kemudian ia melihat Nicole sedang berada di sebuah ruangan. Keadaan itu sontak membuat Mia menghubunginya karena yang ia tahu Nicole sedang berada di luar kota. Kemudian Mia menanyakan tentang jasad ibunya mereka yang berada di kamar. Rupanya yang mereka kubur dulu itu bukan ibunya, melainkan peti kosong. Parahnya lagi, Nicole menjual beberapa organ ibunya sendiri hanya demi uang. Wah, edan sekali. Dan tidak hanya itu, Nicole memberikan sebuah video. Ternyata Nicole sendirilah yang membunuh ibu mereka. Mia hanya bisa menangis tidak percaya melihat semua kenyataan yang terjadi. Lalu Nicole pun mulai menceritakan tentang perubahan kesehatan yang selama ini ia alami. Dan perubahan kesehatan itu tidak lain adalah gejala awal dari penyakit yang seperti dialami ibunya. Sehingga Mia yakin kakaknya itu telah mengidap penyakit yang sama. Tapi bedanya penyakit yang diderita Nicole lebih ke tak bisa mengontrol emosi dan rasa ingin menyakiti. Seperti yang sudah disebutkan bahwa penyakit ini memiliki dampak yang berbeda di setiap penderitanya. Tak lama kemudian, Nicole memberikan challenge lagi kepada Mia. Dengan waktu 5 menit, Mia harus mematahkan kakinya sendiri. Jelas Mia menolak karena sakit atulur, tapi tiba-tiba akhirnya Mia hanya bisa menuruti kemauan Nicole. Daripada temannya mati kan? Lalu Mia pun bergegas mencari cara untuk melakukan hal ekstrim itu. Berkali-kali ia gagal, namun pada suatu ketika ia mengambil pemukul untuk mematahkan kakinya. Kaki Mia pun akhirnya patah, tapi tidak sampai di situ. Nicole menginginkan kedua kaki Mia untuk dipatahkan. Demi menyelamatkan Jade, akhirnya Mia berusaha menuruti apa yang diperintahkan kakaknya. Sedikit pun Nicole tidak kasihan dengan adiknya yang sedang kesakitan. Parahnya lagi, Mia hanya meraung kesakitan tanpa ada perlawanan. Nicole yang bersikap puatados mengakui bahwa dirinya telah lama mempersiapkan aksinya itu. Berawal dari pembunuhan anjing-anjing sampai menghabisi orang-orang yang ada di dekat Mia. Di sisi lain, Nicole juga terlihat menderita dengan penyakit yang dideritanya. Ditambah rasa takut tak ada yang merawat saat dirinya tidak mampu lagi beraktivitas. Kemudian ia menyuruh Mia untuk memeriksa juga, siapa tahu Mia juga mengidap penyakit itu. Lalu ia mengajak Mia untuk bundir bersamanya dengan sebuah pistol. Lalu tiba-tiba rupanya seorang tetangga menemukan Chico sedang keliaran di luar. Si pria yang merupakan fans Mia ini terlihat begitu kepo menanyakan idolanya. Sementara itu, Mia berusaha kabur saat mereka lagi ngobrol. Dan ia pun kaget saat melihat Jade sudah dalam keadaan mati. Karena Nicole sudah muak dengan basa-basi tetangganya, akhirnya ia membunuh si pria itu. Saat Nicole kembali ke dalam, ia menemukan Mia sudah menghilang. Tak lama kemudian, Mia menyuruh kakaknya untuk melihat video siaran langsung yang ia buat. Hi guys, my sister Nicole just killed my friends. Bintang medsos itu mengatakan bahwa Nicole telah membunuh semua teman-temannya. Lalu ia bersandiwara seolah akan membunuh anjing milik kakaknya itu dengan alasan untuk memancing Nicole mendatanginya. Melihat anjing kesayangannya akan dibunuh, Nicole pun jadi semakin emosi dan langsung menyusulnya. Mereka pun akhirnya baku hantam. Sementara siaran langsung itu berhasil ditonton banyak sambil gelut online. Meskipun perkelahian sampai ke ruangan lain, semua viewers dari follower Mia bisa melihatnya karena memang semua rumah dipenuhi kamera yang terhubung.
Akhirnya, Mia berhasil memenangkan perkelahian itu, lalu ia pun bergegas pergi dari rumah bersama Chico. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Nicole yang kini menjadi seorang pembunuh merupakan puncak dari gejala penyakit yang sama seperti ibunya. Ditambah rasa kesal dan kecewa kepada Mia karena pada saat sang ibu sakit ia merawatnya sendirian. Sementara Mia berada di luar kota karena lagi sekolah. Alasan-alasan itulah yang membuat Nicole menggiring adiknya sampai masuk ke rumah itu dan melampiaskan semua kekesalannya. Mungkin karena kakaknya sirik karena Mia jadi selebgram. Film pun diakhiri dengan Nicole yang masih hidup, mungkin karena si sutradara kasihan karena tidak lama lagi penyakit yang dideritanya akan membuat Nicole mati juga. IMDb untuk film ini adalah 4,1 dan menurut Sakah yang cocok diberi nilai 5,0 saja. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Shock 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.